Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Begitu sudah menikah, wah ceritanya di lain gitu ya. Aku tuh di rumah tuh papaku tuh pakai piyama, rapi gitu loh, gitu loh. Beda banget. Sangat berbeda. Aku suka musik klasik, dia senangnya jazz. Waduh. Nah aku dulu kalau lagi masa-masa dulu belum menikah, pulang sekolah, pulang kuliah, ke tempat tidur tuh pakai sepatu, pakai baju, langsung aja tidur gitu. Nah, begitu udah menikah, pulang kerja, langsung ke kamar tidur dia, no. Copot baju. Di dalam pernikahan, kita harus tahu manual book-nya adalah firman Tuhan. Kalau saya sama Agus ini, karena kita tahu bahwa firman ini, bahwa pernikahan itu adalah desain yang sangat indah dari Tuhan. Jadi kami tuh berdua mau ke situ gitu loh, mau sampai di tempat itu di mana Tuhan sudah katakan bahwa pernikahan itu indah. Hei lu. Bang, Kenapa lu? kagak. Ngapain? Kaget gue. Apa sih? Kagak bang, nggak lagi bete aja dikit. Bete kenapa? Kagak, gue lagi lihat tadi Instagram pacar gue. Kenapa dilihatin? Banyak banget laki-laki bang. Lah iya kan. Emang kenapa kalau laki-laki banyak? Ya nggak apa-apa kan dia kan pacar gue. Gue ngerasa nggak dihargain aja kayak. Ya gue nggak kenal ini nama-namanya, kok tiba-tiba banyak banget laki-laki di situ. Yang gue unfollow satu-satu aja bang. Gitu. Bentar, telepon nih. Iya. Halo, Tante Mala. Jor, iya nih, kita udah mau sampai nih, udah sampai sih. Oh gitu? Iya, kita juga udah di lokasi nih. Ntar lagi ketemu ya. Ya Tante, kita ketemu di dalam aja ya. Oke. Yuk. Yuk. Nih, ada tamu nih, nanti kita ngobrol. Oke, siap. Tuh, Tante Mala. Halo, Agus, Tante Mala. Halo apa Jo. kabar? Apa kabar? Kabar. Kenalin. Halo, Tante, salam kenal. Oh, kenalkan ya. Senang Sekali. Iya. Aduh. Duduk om, Yuk, Tante. silakan. Ya. Makasih loh. Nih Tante, tadi kita habis ngobrol nih sama Oyo nih. Dia lagi sibuk nih, dia unfold. Oh gitu. Ini teman-teman cowok dari ceweknya. Oh gitu. Jadi malu nih. Seru banget nih. Hati saya nggak seru nih. Kayaknya ini mesti banyak kita obrolin nih. Oh, gitu masalah ya. ini nih. Habisnya kayaknya Oyo udah mulai nggak tenang nih sama hubungannya nih. Oh gitu. Kalau gitu bisa panjang nih ngobrolnya nih. Iya nih. Nah, itu dia. Jadi seru deh jadinya nih. Oke deh, sebelum kita ngobrol panjang, Om Tante, kita pesan dulu Iya. makanan. Ya sambil nanti kita bisa ngobrol. Wah, banyak banget. Kayaknya menunya seru banget nih. Nah, itu Iya. dia. Ya, selamat bergabung di Selasa Berbagi bersama Pijar TV. Dan selama hampir 2 tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menayangkan hampir 100 episode dalam Selasa Berbagi ini. Dari donasi yang dikumpulkan dari setiap undangan untuk Anda bisa bergabung bersama kami, untuk kita bisa memperlengkapi Anda. Setiap donasi-donasi ini sudah membantu begitu banyak orang. Ketika Selasa Berbagi ini dimulai, kita membantu banyak orang melalui membagi-bagi masker pada waktu itu. Dan juga kita bekerja sama juga dengan setiap lembaga, setiap pelayanan untuk boleh menyumbangkan APD
dan membantu begitu banyak orang agar pandemi dapat dilalui dengan baik. Dan ketika peristiwa di NTT ada bencana alam, kita juga mengumpulkan dana dari setiap donasi-donasi yang dikumpulkan agar saudara-saudara kita di NTT juga dapat terbantu. Melalui Selasa Berbagi, kita mencoba membantu begitu banyak pihak, gereja, lembaga, komunitas, setiap individu-individu, masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan itu semua dapat terwujud melalui setiap donasi yang Anda kirimkan melalui Pijar TV. Selasa Berbagi pastinya selalu ingin terus berbagi dengan Anda. Berbagi pada setiap orang yang membutuhkan bantuan dimanapun berada. Oleh karena itu, ada nomor rekening yang saat ini tertera di layar, BCA 5055182111 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan kami percaya melalui kita semua apa yang dilakukan di sini, melalui setiap donasi yang diberikan, mari kita sama-sama membantu banyak pihak dan juga menyebarkan kabar baik sampai seluruh pelosok Indonesia. Ya, wah ini udah ada makanan loh, kenapa nggak dinikmatin? Saya sudah mulai duluan. Silakan Om Tante dikit. Iya. Ada Om Agus sama Tante Mala loh di sini sama-sama kita hari kita ini. juga happy banget nih. Seneng banget nih. Nah, di dalam hubungan manusia itu selalu ada aja ya ekspektasi dan juga realita. Pada waktu memulai hubungan, baik itu pernikahan ataupun perkenalan melalui pacaran, kita tuh pada waktu pertama-tama kali menjalin hubungan, kita punya ekspektasi, wah sepertinya dunia ini milik berdua, semuanya romantis, kayaknya tidak ada masalah yang tidak bisa dilaluin gitu kan. Tapi begitu menjalani hubungan ternyata ada banyak adaptasi, ada banyak permasalahan-permasalahan yang harus dilalui oleh pasangan-pasangan. Terutama kalau misalkan bicara soal perasaan dan pengertian. Nama juga kedua belah pihak yang berbeda, pria dan wanita, dua karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Nah, hari ini sambil kita makan, kita kedatangan ada Om Agus dan ada Mala nih. Kalau Om Agus dan Mala, ada juga. cerita juga dong nih kalau misalkan kita nih sambil makan boleh kita ngobrol santai ya Om Agus dan Mala. Apa kabar? Baik, Sehat? Sehat. Sangat luar biasa. Happy. Om Agus dan Mala, boleh tahu udah berapa lama sih menikah? Wah, ini seru juga ya ceritanya. Pengen tahu dong Kita itu tahun ini menikah masuk tahun ke-42. 42. Wow, 42 tahun. Saya 2 tahun pacaran aja rasanya fight-nya banyak. Hebat. 42 tahun. Iya, 42 tahun. Tapi kalau dihitung-hitung dari masa kita pacaran kenal, karena kami dari SMA dulu. Kamu Kita cinta ya? dari SMA. Lagu lawas banget ya. Ketemunya di mana Om? Jadi kita di SMA 1 kelas. Gitu ya. Cuman bedanya dia juara kelas. Enggak. Aku nggak jelas. Jadi aku suka minjem buku catatan kira-kira jadian gitulah. Jadi kalau dihitung dari zaman kita pacaran udah 45 ya kita ada kenal ya. Lebih ya. Iya, 45 tahunan ya kita. Wow. Lebih ya kita kuliah ya. Kuliah ya udah Iya, 50 tahun lah. Ya. 50 tahun bersama. Hampir 50 tahun. Nggak kerasa Iya. ya. Tapi happy lah, Jo, happy lah. Makin kesini makin happy. Iya. Nah, ini kita lagi bahas satu tema nih kan. How to trust completely. Wah, menarik juga nih ya. Nah, di dalam pelayanannya Om Agus dan Mala nih, Iya. apa sih yang biasanya orang-orang tanyakan tentang kepercayaan itu sendiri? Iya. Kita kan juga melayani mereka yang akan menikah juga ya. Jadi biasanya di situ juga seru juga sih ya. Karena kan lagi masa pacaran tuh semua baru janji, baru ngomongan gitu ya. Baru di permukaan. Terus kita juga melayani mereka yang sudah menikah gitu ya. Begitu sudah menikah, wah ceritanya di lain gitu ya. Ternyata waktu sudah menikah, apa yang mereka omongkan itu kan dibuktikan kan. Itu pembuktian. Pembuktian lah kira-kira gitu. Nah biasanya di situ tuh terjadi permasalahan seperti itu ya. Om Tante sambil nikmatin yuk Ya, makanan oke. nih. Jadi cinta-cinta indah yang waktu pacaran tiba-tiba pas pernikahan kayak kebuka aslinya gitu ya, sampai kesannya ya. Sebetulnya ya kadang-kadang kan mereka bilang gini, kok udah menikah jadi berubah gitu ya, aku jadi nggak percaya lagi gitu ya. Terus kita bilang ya, sebetulnya sih nggak berubah, aslinya justru. Oh jadi Justru itu aslinya. jadi sebenarnya yang keluar sebenarnya sekarang ini adalah aslinya ya. Aslinya gitu ya. Jadi
pada waktu itulah semua proses kepercayaan itu akan diuji ya gitu ya. Gitu. Nah, waktu lagi masa perkenalan kan kesetiaan belum diuji. Betul. Apalagi ya banyak hal lah kepercayaan itu kan perlu diuji. Tapi setelah berjalan pernikahan, itu akan terlihat ya integritasnya, kesetiaannya itu akan terlihat. Lo dari situ ya. Om, tapi kalau misalnya kita ngobrol nih Om, jangan sambil makan kayaknya kurang serak nih ya minuman. Karena hari ini kita nih lagi ngumpul bareng di lunch room. Wah, tempat enak banget nih. Lokasinya ada di Atria Sudirman lantai 25. Nah, Keren. asik ya. Nah, kalau teman-teman punya waktu di Jakarta, datang ke Atria Sudirman lantai 25 di lunch room. Dan di sini, lunch room. Dan di sini kita senang banget untuk bisa ngobrol santai di restoran. Suasananya cocok banget. Bener. Karena kita juga pengen banget untuk kita bisa ngobrol kolaborasi bareng. Kalau teman-teman ada yang punya restoran, tempat makan gitu loh. Jadi kita bisa hangout bareng kayak gini supaya kita bisa kolaborasi bareng dan selasa berbagi di sini ya. Boleh Om, silakan Om. Iya. Oke, menarik. Dari lamanya pacaran nih Om Tante, itu tuh bukannya sebenarnya harusnya orang udah tahu ya sifat aslinya dia itu kayak gimana. Jadi harusnya kan karena udah lama pacaran, permasalahan itu harusnya jadi lebih bisa diminimalisir kan, Tante harusnya. Iya. Ya nggak sih? Ya memang sebetulnya permasalahannya bukan soal lama pacarannya sih ya, kualitasnya dulu ya. Banyak orang lama pacaran tapi hubungannya dibangun nggak berkualitas kan gitu. Ya. Nah, kualitas ini berbicara tentang bagaimana di dalam masa pacaran itu waktu menangani konflik, pasti kan ada perbedaannya gitu ya. Nah hal-hal itulah yang akan membuat jadi kita saling mengenali gitu. Jadi sebetulnya konflik perbedaan itu justru membuat kita jadi semakin mengenali gitu. Saya sama kamu kan juga beda ya? Sangat beda. Gimana bedanya Om? Coba Om. Apa yang biasanya saya nggak ngomong ini ya, nggak mau ngeributin. Apa yang biasa didiskusikan nih biasanya kalau misalkan keluarga gitu atau hubungan? Ayo kamu dulu. Waktu saya belum menikah, ini jujur aja ya, terbuka ya. Aku tuh senangnya pakai baju kaosnya tuh kayak bolong-bolong gitu. Lebih adem kali gitu ya. Kayaknya kalau bolong-bolong tuh kan enak kayak gitu ya. Tapi ya udah biasaan lah gitu. Waktu lagi pacaran kan wangi terus, Jo. Kalau datang ke rumah kan selalu rapi, wangi terus kan gitu kan. Terus baik terus, senyum, sabar gitu loh. Nah, begitu menikah, dia lihat aku nih kayaknya, wih. Ada dapat kejutan. Enggak, kok stylenya kayaknya mirip ya sama saya. Begitu ya. Aku juga suka sama bolong-bolong nih. Nah, sementara kamu sih gaya gimana ya? Kalau aku tuh di rumah tuh papaku tuh pakai piyama rapi gitu loh, gitu loh. Beda banget. Sangat berbeda. Aku suka musik klasik, dia senangnya jazz. Waduh, bener loh. Oh, seniman. Nah, aku dulu kalau lagi masa-masa dulu belum menikah, pulang sekolah, pulang kuliah, ke tempat tidur tuh pakai sepatu, pakai baju, langsung aja tidur gitu. Nah, begitu udah menikah, pulang kerja, langsung ke tempat tidur dia, copot-copot baju. Oh iya, untuk bersih gitu. Bersih dulu kayak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan jadi satu proses untuk kita saling belajar menerima ya. Jadi nggak jamin ya, nggak jamin lamanya ya. Iya, nggak jamin lamanya. Jadi, makanya di dalam perbedaan itu kita perlu berespon dengan benar ya, gitu. Iya, artinya meskipun kita lama berhubungan, maksudnya menjalin hubungan, tetapinya biasanya tuh waktu kita belum menikah itu semua yang baik-baik yang ditampilkan. Saya juga gitu, tampilkan yang baik-baik gitu kan. Dan dia juga kayaknya percaya bahwa saya ini pasangan yang paling cocok deh buat dia gitu loh. Nurut ya, gimana Berarti sayang? lamanya pacaran tuh nggak menjamin kesiapan kita untuk masuk ke bahtera rumah tangga ya. Berarti nggak bisa juga kalau dibilang gue udah 10 tahun pacaran, gue udah siap banget nih buat nikah, belum tentu juga ya. Betul. Gitu. Yuk, tadi kenapa sih tadi sempat alfa-alfa gitu? Serius banget. Jadi gini Om Tante. Gimana nih? Aku kan pacaran, terus nggak sengaja sih, aku kepoin lah Instagramnya pacar aku. Oh, jadi polisi? Iya, polisi bongbongan. Jadi aku buka Instagramnya, yang dia follow banyak banget, cowok-cowok yang aku nggak kenal gitu. Cemburulah aku Om Tante. Jadi aku
unfollow aja, kan orangnya nggak tahu sekarang gitu. Gue unfollow aja. Paling nanti dia baru nanyain kok nggak temenan lagi gitu di Instagram. Gitu bang, gitu om tante. Jadi rasanya kok bawaannya cemburu gitu ngelihat kayak gitu. Normal nggak sih kayak gitu? Iya ya, kalau misalnya pacaran kan katanya kalau nggak mungkin nggak cemburu kan, pasti Iyalah. ada sisi cemburu kan. Iya secara manusia sih bang, om tante dan tapi masalahnya tuh kalau baca Alkitab dibilang kasih tidak cemburu, jadi bingung. Tapi perasaannya tuh ada om tante kayak ih Iya, kok iya. gini sih gitu. Itu Iya. gimana sih om tante? Iya, iya. Sebetulnya cemburu itu satu respon yang apa namanya, ya boleh dibilang wajar lah gitu ya. Kita juga nggak bisa bilang nggak cemburu ya, ada lah gitu. Tapi jangan sampai cemburu itu jadi poses ya, kita jadi dikuasai, jadi akhirnya kita berasumsi. Terus akhirnya nanti kita udah negatif kan seperti itu. Nah, waktu kita punya perasaan cemburu itu, kita mesti belajar juga untuk bisa mengerti juga orang lain juga ya begitu. Mungkin kamu gimana? Ya kalau saya jadi pacarnya Oyo nih. Gimana tuh? Berharap justru dengan maksudnya saya punya banyak temen, nah si pacar saya ini bisa justru waduh bagus juga ya kamu punya banyak temen gitu ya. Nah tapi kan yang kita lihat udah jadi cemburu gitu kan, bukannya malah mendukung gitu lah. Nah itu sering sekali kita akhirnya wanita ini kayaknya nggak aman gitu, rasa nggak aman jadinya kayak rasa dibatasin gitu ya. Jadi kontrol juga. Padahal ya? kan kita belum terikat dalam pernikahan gitu. Iya soalnya kadang perasaannya jadi kayak kalau akunya ya jadi ngerasanya harusnya pacarku tuh paham kalau aku tuh pengen dia cuma jadi yang satu-satunya tuh kan sweet banget kan sebenarnya om tante ya kalau kacamata aku ngelihatnya. Tapi memang aku ngerasanya jadi susah untuk bisa percaya juga mas. Maksudnya kayak kok isinya temennya banyak cowoknya nih di Instagram gitu. Jadi kayak aku tanpa sadar kayak ada trust issue-nya sih yang aku juga nggak sadar karena aku pikir gitu kan lumrah aja ya wajar aja gitu bang. Ya karena udah cemburu, jadi akhirnya trust isunya jadi yang ininya, jadi apa namanya isu yang membuat kamu jadi negatif ya. Jadi banyak curigaan ke yang lain pada akhirnya ya. Perlu hal seperti itu dibicarakan sih. Ya, jadi sesuatu yang rasanya seperti nggak aman itu boleh nggak tanya nih gitu ya. Teman-teman kamu ini sebetulnya teman-teman apa aja nih? Siapa tahu aku juga bisa jadi bagian dari pertemanan gitu. Itu yang diharapkan oleh kita, oleh wanita. Komunikasi kuncinya ya sebenarnya. Iya. Oke. Jangan langsung negatif dulu lah. Nah tapi om tante kan selama ini memang pelayanannya memang di dalam sebuah hubungan, dalam pernikahan, konseling, gitu yang membantu banyak pasangan ya dalam arti masalah hidup mereka. Apa sih biasanya om tante yang mereka biasanya datang ke om tante dengan permasalahan apa biasanya yang berhubungan dengan trust itu apa sih om yang bisa mereka bicarakan atau mereka biasanya coba untuk ungkapkan gitu loh masalah dalam hubungan pernikahan kah atau dalam pacaran apa tuh om? Ya memang kepercayaan itu penting sekali karena kadang-kadang kita menganggap kalau udah menikah nih udah jadilah gitu jadi dia waktu lagi pacaran kan kayaknya wah datang tepat waktu. Ya kan gitu kan ya. Wah kalau terlambat tuh gimana gitu ya. Terus apa lagi? Kalau kita lagi pacaran tuh pokoknya semuanya tuh harus sesuai lah gitu ya. Nah pada waktu kita udah mulai menikah kita udah mulai meremehkan hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang isunya tuh justru dari yang kecil-kecil seperti itu ya. Gitu. Nah hal-hal yang kecil misalnya saya lah cerita aja gitu ya. Nah dia tuh agak krisis kepercayaan kalau saya sudah menaruh barang gitu. Nah saya tuh kalau naruh barang contohnya payung gitu ya. Nah dia senang kalau naruh payung tuh ya di tempatnya gitu. Nah saya kalau udah pakai payung naruhnya bisa di sini, bisa di mana-mana gitu ya. Hal sepele ya sebenarnya. Iya kan. Nah terus begitu saya udah lupa nggak taruh di tempatnya nih, payungnya mana? Oh nyari di mana ya udah lupa kan gitu kan ya. Ya udah nanti beli lagi lah gitu. Nah jadi saya bilang kamu nih nggak bisa dipercaya gitu. Nah, jadi dia itu maunya kalau naruh barang ya taruh lagi tempatnya. Nah, supaya gampang nanti carinya. Gitu. Nah, jadi krisis kepercayaan itu mulai dari hal yang kecil-kecil, kebiasaan yang kecil-kecil seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata saya punya perbedaan antara saya dengan istri saya seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu memang sudah ada dari sebelumnya kan seperti itu. Nah, seperti di keluarga saya, kalau barang ini hilang ya udah beli lagi gitu. Nah kalau saya enggak, bagi dia barang ini kok boros banget sih dikit-dikit beli gitu. Nah itu akhirnya membuat jadi
kepercayaan jadi makin berkurang seperti itu. Tapi kalau dalam pernikahan atau dalam menjalin hubungan, masalah-masalah seperti ini seringkali jadi batu sandungan. Karena kan nggak ada ya orang yang ketika menjalin hubungan punya cerita, oke nanti kita bakal berantem terus ya. Iya. Apalagi berjuang perceraian kan nggak ada seperti enggak. itu ya. Semua pasti nggak mau lah, gitu ya. Nah, hanya hal-hal ini kan kalau nggak pernah diselesaikan, numpuk kan. Betul. Jadi seperti bom waktu kan, seperti Betul. itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat permasalahan yang paling utama adalah bagaimana kita dari hal yang kecil aja kita sudah selesaikan, gitu. Sehingga nanti nggak menumpuk ya. Iya. Karena kalau nggak akhirnya nanti krisis kepercayaan udah terlalu kompleks ya seperti itu. Kamu Betul. bisa cerita deh gimana nanganin ini? Ya kalau saya sih, kalau cerita lagi yang lain ya, dia ini gaul, anaknya gaul. Senang gaul gitu ya. Nah saya orangnya nggak gitu suka bergaul. Saya senang baca buku, senang di rumah ya. Gimana? Kamu selalu, jadi kalau kalau kita pergi gitu, yang paling banyak temen tuh dia. Jadi kadang-kadang gimana? Saya tuh kadang-kadang bisa tersisih gitu. Pernah datang ke satu tempat, saya tuh duduk di pojok, dia tuh jadi wah ngobrol sini, ngobrol sana, apa. Saya pikir ngapain saya diajak gitu loh. Ngapain kalau saya hanya tinggal sendirian gitu. Iya. Lalu Jadi nggak percaya lagi. sebenarnya nggak percaya lagi. Ya kayak seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang karena kita Iya, kok aku berasa relate lagi ya? ya. Gimana ya? Nah, yang celakanya adalah kita perempuan kadang-kadang kita diem. Saya diemin gitu. Ya nggak ngerasa tuh kalau ninggalin saya gitu loh. Nah, gitu ya. Iya, Jadi nah. akhirnya saya nggak percaya lagi sama kamu. Iya, nah dari yang kecil-kecil lah, gitu ya. Iya. Kita dari tadi ketawa berdua sama Oyo tuh kadang ngerasa kok itu gua gitu. Dari tadi ngobrol kayak, kok jadi ngomongin gue ya? Gitu. Tapi ya kuncinya ketika kita selesaikan, ketika dia tanya, kok kamu diem aja sih? Akhirnya saya ngomong apa adanya gitu loh. Oh berarti ada inisiatif dari Om Agus juga untuk menanyakan ya? Iya, Iya. iya. Karena kalau udah mulai seperti itu mesti ada salah satu yang membuka gitu. Permasalahan ini harus selesai gitu. Iya. Supaya krisis kepercayaan ini nggak berlanjut terus. Oh berarti itu sebenarnya kayak kepupuk ya dari yang kecil Iya. ya udahlah cuma ini doang. Iya. Ya udahlah cuma payung, ya udahlah cuma nongkrong sampai ya udahlahnya nggak tahu apa Iya. gitu sampai Iya. akhirnya dia jadi kayak meledak gitu ya Om Iya, Tante ya. nah hal seperti itu mesti cepat diselesaikan ya. Seperti kayak kasus yang saya soal payung gitu ya. Akhirnya istri saya kalau saya baru pulang, sini deh payungnya saya simpenin gitu. Jadi ada Jalan perubahan keluarnya juga. gitu. Nah, jadi Itu juga. nah, dia mengisi kekurangan saya gitu. Nah, di dalam krisis kepercayaan itu kita nggak bisa menuntut orang itu untuk menjadi seperti yang kita mau. Iya. Tapi kita justru membantu bagaimana kekurangan itu melengkapinya. Ya, waktu istri saya ngambil, ini saya simpenin deh. Lama-lama jadi saya jadi diingetin kan. Oh ya, oke, saya jadi berubah pelan-pelan. Jadi dia bukan yang ngomel gitu ya. Jadi gini Jo, cowok diomelin malah makin menjadi-jadi. Iya juga lagi. Gimana dong Bang? ya kan kadang-kadang kan Iya, perempuan kalau gitu kan udah gitu kamu nih orang-orangnya nggak bisa gitu kan udah malas deh cowok tuh makin nggak mau berubah gitu tapi kalau si wanitanya oke saya simpenin ya akhirnya oh iya ya jadi berubah pelan-pelan ya. Wow. Ini saya coba untuk ngerangkum pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Pijar TV. Iya, Tante, boleh. Karena ternyata kan kalau kita ngomongin tentang kepercayaan atau trust itu nggak harus selalu tentang orang ketiga. Iya, Gitu. iya. Ada banyak aspek yang Iya. mempengaruhi kepercayaan. Iya. Payung contohnya. Payung banget. Mengejutkan ya. Nah ini ada Pijar TV, dia udah menikah sekitar 25 tahunan. Dia bercerita bahwa suami saya bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan. Dan setelah pernikahan kami, suami saya tidak pernah memberitahukan nominal gaji yang dia terima. Oh iya. Memang sih dia nggak pernah lalai menafkahi saya dan anak kami. Tapi ketika keuangan sudah menipis, dan dia jadi lebih sensitif. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia selalu menghindar jika tanyakan tentang tabungan atau uang miliknya. Pertanyaannya, saya harus apa ya? Apakah memang sebaiknya istri tidak pernah tahu penghasilan suami, atau seharusnya kita saling terbuka satu sama lain dalam hal finansial? Oh iya. Gimana Om Tante? Wah kasihan juga ya, udah 25 tahun. Berarti setelah 25 tahun baru dia
ngomong terbuka ya. Iya, atau mungkin ini adalah unek-unek yang Unek-unek yang baru disampaikan. udah nggak tahan juga gitu. Iya, 25 tahtahun lumayan juga. Sambil saya ini ya, saya siapin coba ada firman Tuhan ya. Iya. Mau nambahin di meja Iya. makan. 25 tahun tidak waktu, itu bukan waktu yang singkat ya, lumayan gitu loh. Iya. Apalagi pasti belum termasuk dengan masa Mungkin perkenalan, kamu bisa pacaran mereka. bisa Iya. tambahin dulu kali yang. Iya, Wah, jadi itu bisa kayak keresahan puluhan tahun itu ya. iya. Nah, tetapi dalam hal ini memang kalau pria tuh unik juga ya. Kadang-kadang pria tuh banyak diemnya ya, dia banyak diem ya. Iya. Nggak banyak apa? Iya. Kalau ditanya, ini juga kami juga pernah ngalamin. Jadi saya tanya sesuatu dia diem, dia nggak mau jawab gitu. Tapi apa yang saya berpikir positif aja gitu loh. Tadinya gitu ya. Iya. Tapi akhirnya saya tanyakan gitu kepada dia hal-hal Iya. yang saya kurang jelas dan Iya. akhirnya itu. Tapi tanyakannya juga mesti bijaksana, nggak seperti apa menyelidik gitu loh. Jadi Iya. kebijaksanaan dan kedewasaan itu penting ya. Karena di dalam hubungan pernikahan tuh keterbukaan tuh penting banget. Iya sangat penting. Keterbukaan, kejujurannya, dan di dalam konteks keterbukaan, kejujuran termasuk keuangan. Makanya kan firman Tuhan, di mana hatimu berada, di situ ya. Hartamu Di mana berada di hartamu situ. berada. Nah, hatimu Betul. berada kan di situ kan. Jadi maksudnya gini, ketika si pria ini nggak terbuka soal keuangan, berarti kan ada sesuatu yang dia nggak aman dengan isinya gitu. Nah, padahal di dalam pernikahan itu terbuka, jujur itu penting banget ya gitu. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di sini tentang pernikahan. Ini bagus banget ya. Efesus 5:32 berkata demikian. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi katakan pernikahan itu sebuah rahasia besar dan menyatakan digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, yang menarik di dalam versi The Passion Translation dikatakan pernikahan adalah rancangan yang indah dari Yang Maha Kuasa. Wow, ke bahasa Inggrisnya dikatakan beautiful design. Wah, ini bagus banget ya. Jadi nyata pernikahan itu rancangan yang indah gitu ya. Nah, konteksnya apa di sini? Sebab dikatakan di sini yang dimaksudkan ialah satu misteri yang agung dan kudus yang menjadi contoh jelas tentang Kristus dan gerejanya. Ya, jadi kalau kita lihat semua hubungan pernikahan nyata standarnya modelnya hubungan Kristus dengan jemaat. Iya. Ya kan? Nah, Kristus dengan jemaat itu apa? Terbuka kan? Ya kan? Kristus dengan jemaat apa? Saling percaya kan gitu ya. Kristus dengan jemaat itu jadi apalagi ya, jujur apa adanya gitu. Mungkin kamu bisa kasih tahu juga tentang keuangan kita juga terbuka. Iya, maksudnya kalau saya sama Agus ini karena kita tahu bahwa firman ini bahwa pernikahan itu adalah desain yang sangat indah dari Tuhan. Iya. Jadi kami tuh berdua mau ke situ gitu loh, mau ke sampai di tempat itu di mana Tuhan Iya. sudah katakan bahwa pernikahan itu indah gitu ya. Jadi akhirnya kami ambil keputusan, saya juga khususnya, saya juga sebagai istri kan dikatakan di Amsal 14 ayat 1, masalahnya dikatakan bahwa wanita yang bijak membangun rumah tangganya, wanita yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi saya bilang, oh berarti saya harus bijak ya, kalau misalnya saya menanyakan hal-hal yang sensitif seperti itu, saya minta Tuhan supaya saya berkata-kata menanyakannya dengan bijaksana supaya dia tidak merasa diintegrasi gitu ya. Iya. Bener banget. Iya kalau. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan Kristus dengan jemaat berarti kehidupan pernikahan ini Kristus dengan jemaat itu apa? Terbuka, saling percaya, saling mengasihi. Nah, ketika pernikahan tidak dijalankan menurut modelnya ini, maka pernikahan itu akan mengalami masalah seperti itu ya. Nah, jadi saya kira mulai dari si prianya dulu ya untuk dia bisa terbuka. Nah, gimana caranya dengan pertanyaan ini ya? Mungkin si wanita ini berdoa lah gitu ya. Terus kemudian setelah berdoa sama Tuhan, minta waktu yang tepat untuk bicara sama suaminya terbuka. Boleh nggak saya menanyakan? Karena istri berhak untuk mengetahui dong soal gaji. Nggak salah ya. Boleh nggak saya menanyakan itu? Dan saya mohon maaf kalau saya ingin tahu juga selama ini bagaimana. Karena kalau saya dengan si saya mempersiapkan pernikahan dari awal kita udah bilang keuangan terbuka loh. Gitu. Dan itu udah kesepakatan. Gitu. Jadi apa yang terjadi di sini sebetulnya dari awalnya ada hal-hal yang belum dibicarakan sebelumnya ya. Betul. Tapi juga jangan si istri berpikiran asumsi yang negatif gitu. Wah, jangan-jangan gitu lah, jangan-jangan dia bagaimana, jangan. Karena ketika kita sudah berasumsi, nanti cara kita bicara
waktu kita menanyakan ke suami kita atau gimana, itu udah nggak enak gitu loh. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita hatinya murni, hatinya benar-benar mau segala sesuatu jadi baik, pasti kita penyampaiannya juga beda. Iya. Iya. Yuk, mumpung lagi persiapan yuk, masih masa-masa perkenalan, pacaran, lebih banyak terbuka. Iya, komunikasi sih Bang ya, tadi itu Iya. penting banget sama ini sih tadi waktu Om Agus Tante Mala bagikan tuh yang menarik karena syaratnya dua-duanya harusnya tahu dulu ya bahwa pernikahan itu kan harusnya desainnya tuh indah memang, rancangannya indah, tapi semua harus berdasarkan hubungan Kristus sama jemaatnya. Benar. Nah cuma yang jadi pertanyaan nih Bang, Om, Tante, kalau misalnya kayak tadi keadaannya di rumah tangga, si suami menyembunyikan nominal gajinya, terus si istri berhak untuk tahu, si istri dekat sama Tuhan dan dia punya keresahan itu, makanya mungkin dia sampai bertanya ke tim pijar, dia udah berdoa sekian kali, tapi mungkin kita nggak tahu nih gimana sih hubungan si suaminya dengan Tuhan, apakah dia, aku nggak tahu, kita nggak tahu juga apakah dia paham sama firman ini. Nah, untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi yang kayak gitu, baiknya gimana ya Om Tante? Sekarang ini kan yang dalam posisi ini istri kan yang lagi dalam posisi yang lebih resah lah gitu ya. Bagi suaminya ini sesuatu yang biasa kan. Nah, saya kira keresahan itu dibawa ke Tuhan aja, berdoa ke Tuhan. Nah, nanti minta supaya ada waktu yang tepat untuk bicara langsung. Karena apapun mesti ditanyakan gitu ya. Apalagi kalau jadi istrinya kan berhak dong untuk menanyakan itu. Nah, di dalam proses itulah perlu bijaksana, perlu juga jangan jadi emosi seperti itu. Mungkin waktu pertanyaan pertama si suami nggak terbuka, ya udah jangan dipaksa gitu. Jadi nanti coba lagi. Nah, tapi hari-harinya si istri juga jangan berubah, tetap dia mengasihi suaminya padanya. Karena kasih itulah yang akan menjadi dasar. Kalau udah kita di dalam kasih, pasti si suami hati nuraninya juga akan ini terbuka ya, gitu. Si aman ya, gitu. Jadi itu ya Bang ya, sebelum kita mulai pengen yang ngubah sesuatu, kitanya juga yang harus jaga diri kita Jaga dan hati tahu kita. tujuannya bahwa sesuai dengan Kristus yang Kristus mau. Iya, itu penting. Betul. Pertamanya. Nah, di dalam kelas itu juga ternyata berpengaruh juga karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda baik dari suami ataupun istri. Nah, ini ada satu pertanyaan juga nih dari pemirsa. Ini kalau tadi 25 tahun, ini ada pasangan yang sudah menikah sekitar 10 tahun. Dan puji Tuhan katanya sudah dikaruniai 2 orang anak. Oh, luar biasa ya. Nah, saya dan suami saya seringkali bertengkar dalam hal mengurus anak. Suami saya sibuk kerja sampai saya merasa saya mengurus anak seorang diri dan mulai menyiapkan sarapan, memandikan mereka, sampai bantu pekerjaan sekolah mereka. Saya sudah ngobrol dengan suami saya, dan setelah ngobrol memang dia mulai membantu saya. Namun setelah itu dia kembali lagi sibuk dan seakan-akan tidak melihat saya kerepotan dalam mengurus anak. Apa yang saya lakukan? Iya, banyak yang begitu. Karena gini, karena dia beranggap, gue kan ada kerja, ya kan. Sekarang ngurus anak, nyuci bagian dia dong, kok ada kerja gitu. Nah, pemikiran-pemikiran itu sudah ada sebelumnya kan. Nah. Saya potong. Padahal si istri juga kerja ngurus anak lebih capek itu. lagi. Iya. Lebih capek lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada perbedaan pemahaman gitu ya. Nah, kita nggak bisa di dalam posisi seperti ini langsung melihat ke case-nya gitu ya. Karena di dalam pernikahan, waktu kami juga menjalani pernikahan, kita kan nggak ada model, nggak ada contoh. Mungkin si prianya ini nggak ada model untuk melihat bahwa dalam pernikahan orang tuanya dulu mungkin ya, bahwa si ayahnya membantu ibunya gitu. Jadi karena ini kan perlu ada contohnya kan seperti itu. Nah, proses inilah yang seringkali banyak gesekan seperti itu. Nah, saya sebetulnya bukan tipikal orang, hampir mirip kayak gitulah gitu ya. Tapi karena saya sudah mulai kenal Tuhan, jadi akhirnya saya menyadari bahwa pekerjaan rumah tangga juga nggak gampang, Jo. Berat juga seperti itu. Nah, jadi jalan keluarnya ini gimana seperti itu? Mungkin pertama terbuka seperti tadi bicarakan gitu. Nah, terus mulai memberikan satu pembagian lah gitu ya. Boleh nggak misalnya si suami bantuin di area misalnya jagain anak gitu ya. Pada waktu si suami bisa, ya cuma 5 menit, ya it's okay 5 menit nggak apa-apa gitu. Tapi sudah mulai ambil bagiannya gitu. Nah, si istri juga harus terbuka, ini ada area yang saya kayaknya nggak bisa seperti itu. Kita sama anak juga gitu sayang ya. Kamu bisa cerita ya?
Iya, jadi seringkali di dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak masih kecil-kecil ya, itu problem sekali. Karena apa? Capek sekali loh, ngurus anak tuh yang masih kecil tuh capeknya minta ampun gitu ya. Kayaknya nggak habis-habis gitu. Ya akhirnya waktu itu kalau saya kejadiannya dari saya sakit ya, akhirnya jatuh sakit ya. Iya. Nah disitulah akhirnya saya kok bicara sama Agus, saya nggak bisa nih begini terus. Iya. Kita harus harus Ya, jadi atur. Jadi Kita tim. tim, Jadi tim. atur. Gitu. Nah. Tapi terus terang sebelum itu saya memang sudah kayak kena tembok gitu ya. Aduh, mana nih nggak ada jalan keluar. Karena saya juga kasihan sama dia kan kerja terus dan capek kerjanya. Nah ini jadi satu dilema sebagai seorang istri. Dari satu pihak kita nggak tega, dia juga kerjanya berat gitu. Ini mesti ngurus anak lagi. Jadi saya waktu itu berseru sama Tuhan ya. Saya cuma bilang curhat. Aduh udah nggak tahan nih, aduh gimana nih. Tapi akhirnya Tuhan bikin satu situasi waktu itu saya sakit, akhirnya kita bisa ngobrolan, terus kita atur jadwal gitu ya. Iya, bagi tugas. Dan akhirnya itu menjadi satu kebiasaan yang asik gitu loh. Kita mulai yang baru ya. Iya. Nah, jadi mungkin di dalam kasus ini si suaminya tidak punya contoh di dalam pernikahannya itu. Nah, sementara si istri dalam posisi ini udah dalam posisi yang ya udah kelelahan ya seperti itu ya. Nah, coba disampaikan kepada suami. Betul. Dan kalau ada pekerjaan yang suami bisa ambil alih meskipun kecil sekalipun biarin. Ya. Mulai dari yang kecil aja. Jaga aja 5 menit misalnya gitu. Mungkin nanti lama-lama jadi 10 menit jaga anak. Jadi itu akan menolong ya seperti itu. Dan juga kita sebagai istri harus dihindari kata-kata begini, kamu nggak tahu ya saya capek ya. Kamu nggak tahu nih, aku juga kerja nih. Aku kerja juga gitu. Wah itu nanti emang jadi perang dunia deh. Bukan selesai masalahnya. Perlu Tadi ada yang menarik waktu Tante Mala bilang kita menikmati perjalanannya dan jadi hubungan yang asik, yang jadi rutinitas yang asik. Masalahnya seringkali kan di awal waktu itu jadi rutinitas yang baru kan. Iya. Aku nggak tahu sih kalau dari Om Agus gimana, apakah tiba-tiba harus melakukan itu beneran langsung berasa asik atau enggak kan. Nah buat beberapa orang mungkin waktu dia mulai mencoba untuk masuk terus ngerasanya kayak gila gue capek banget udah habis kerja, gue masih gendongin anak ini. Nah Om Agus tuh ngalamin nggak sih fase-fase itu? Waktu mulai merubah kebiasaan itu Om? Iya ngalamin. Nah terus cara Om untuk bisa overcome-nya gimana? Ya, sebetulnya gini ya, ada hal yang di dalam diri saya tuh, saya sayang banget sama dia. Saya juga nggak mau dia jadi lelah ya. Iya kalau nggak saya ya. nggak dinikahin. Ya jadi saya juga untuk melihat situasi itu saya mengambil bagian dari apa yang saya bisa lakukan seperti itu ya, dan itu ternyata menolong buat dia gitu ya. Kamu juga bisa kasih tahu saya. Ya? Jadi gini, jadi itu harus satu kerjasama di mana ketika si suami sudah mengambil bagiannya, kita istri tuh gini loh. Aduh thank you loh sayang, aduh thank you ya udah ditolong. Ya karena kan di firman Tuhan dibilang kalau wanita dia tuh dikasihi, tapi kalau pria dihormati. Nah kebutuhannya dia itu apa sih, pria itu dia dihormati. Jadi kalau begitu dia tolongin saya untuk ini urus anak gitu ya, saya tahu bahwa itu tuh buat pria nggak gampang. Jadi saya bilang terima kasih ya kamu udah nolong saya. Ya itu sangat membantu. Terima kasih kamu luar biasa. Memotivasi juga seperti itu. Kamu suami yang luar biasa gitu. Jadi itu sebetulnya sangat diperlukan. Kalau dibilang ya gampang-gampang susah ya sebetulnya seninya itu ya di dalam kehidupan berumah tangga ya. Penghargaan, saling menghargai, saling menghormati itu penting. Iya, Tante. Apa sih yang kira-kira kalau misalkan boleh disimpulkan dari apa yang kita lagi bicara? Iya, kesimpulannya Pak ya. Sebenarnya. Iya, ini menarik ya. Kita kan dari tadi sudah bicara tentang soal kepercayaan ya, seperti itu. Nah, pertama yang saya coba ingatkan adalah kita harus tahu bahwa pernikahan ini rancangannya Tuhan. Iya. Jadi analoginya gini, misalnya gini, Bang Jo. Kalau misalnya kita nih beli mesin cuci, ya kan, terus kemudian kita nggak pakai manual booknya, kita main pakai aja, padahal kapasitinya mesin cucinya 3 kilo misalnya, kita pakai 7 kilo lah, wah dipakai, jebol kan, rusak kan. Nah, begitu juga di dalam pernikahan, kita harus tahu manual booknya adalah firman Tuhan. Kalau kita menjalani pernikahan menurut pikiran kita, pandangan kita, cara dunia, atau sistem dunia, akhirnya apa? Kita merusak karya Tuhan itu.
Karena yang mendesain ini kan pernikahan kan Tuhan. Iya. Jadi kita harus kembali lagi kepada Tuhan untuk Kapan manual book-nya dibaca. manual book-nya harus sesuai dengan manual book-nya ini. Nah, kalau udah sesuai dengan manual book ini, di mana di dalam pernikahan ada pengampunan, ada penerimaan, ya, dan di pernikahan itu juga ada saling menghargai, saling membangun. Itu dilakukan aja ya. Kepercayaan itu pasti akan bisa dibangun seperti itu ya. Mungkin dari kamu yang kedua ya. Yang seperti Ya. tadi dikatakan bahwa kita bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan kita gitu loh, kepercayaan pasangan kita. Gitu. Iya. Jadi artinya gini, apapun yang kita lakukan, kita sekarang harus ada dalam pikiran kita bahwa kita harus menjaga kepercayaan pasangan kita. Betul. Gitu. Misalnya saya gitu, saya misalnya dipercaya keuangan, wah saya boros gitu kan, misalnya gitu kan ya, wah saya pakai aja lah gitu. Berarti saya kan nggak menjaga kepercayaan suami kita gitu. Nah ini yang perlu kita juga sebagai pasangan suami istri atau kita yang sedang menjalin hubungan, kita juga mulai dari sekarang menjaga kepercayaan itu. Iya, ada firmannya sih dibilang di sini, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Jadi saya sebagai suami, saya melakukan fungsi saya sebagai suami bukan untuk istri saya aja, tapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Wow. Karena yang dipercayakan kepada saya seorang satu pribadi yang dikasih Tuhan, ya kan? Jadi saya harus mempunyai tanggung jawab saya juga kepada Tuhan seperti untuk Tuhan. Nah, begitu juga istri. Iya. Tapi kalau yang belum menikah mulai sekarang nih. Iya. Mulai Udah mulai sekarang. latihan ya. Jangan nanti Terarah aja sekali. deh, nanti aja kalau udah menikah Hanya gitu. cemburu-cemburu aja gitu. Itu dia ya. Iya. Bener-bener. Iya. Oke, Tante. Silakan, Tante. Iya. Yuk, lagi yuk, ambil lagi. Iya, yuk. siap, Bang. Seru jadinya nih. Thank you loh nih. Sobat Wadai TV, setelah dari acara Selasa Berbagi tadi, kita belajar banyak banget bahwa ternyata di dalam sebuah hubungan itu memang yang namanya kepercayaan itu menjadi basic, menjadi dasar untuk menjalin hubungan. Awalnya romantis, akhirnya pada waktu kita menjalani hubungan seringkali juga ada konflik, dan ternyata latar belakang kehidupan yang berbeda membuat konflik itu ada. Tapi bukan berarti masalah itu nggak bisa diselesaikan. Belajar dari pengalaman kehidupan dari Om Agus, Tante Mala juga, dan juga apa yang sudah dibagikan, bahwa kita butuh yang namanya komunikasi, tapi ada yang lebih penting ternyata, yaitu punya satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, satu fokus yang sama, yaitu firman Tuhan. Iya. Membawa Kristus dalam hubungan dan melihat apa yang Kristus ajarkan. Kasih itu nggak cuma jadi sekedar tulisan dalam Alkitab, tapi kasih itu dapat dilakukan ketika seorang suami atau seorang pria tahu bagaimana cara untuk mengasihi istrinya, dan seorang wanita atau seorang istri di sini belajar juga untuk menghormati suami dari hal yang kecil, mengetahui apa yang diingini oleh istrinya atau pasangannya, pasangan wanitanya, sang wanita mengucapkan terima kasih setelah melihat ada perubahan dari seorang prianya, itu adalah hal yang mudah. Dan Selasa Berbagi pastinya akan selalu ada karena kehadiran Anda semua. Donasi Anda itu membantu bukan hanya Pijar TV, tapi juga membantu banyak pihak. Bantu banyak pihak untuk setiap kejadian bencana alam, ataupun ada hal-hal yang melibatkan lembaga, komunitas, organisasi yang membutuhkan bantuan. Kami ingin hadir juga buat mereka. Dan itu semua dimungkinkan dari setiap donasi-donasi yang Anda kirimkan. Di layar Anda saat ini ada nomor rekening BCA atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia, di mana Anda bisa mengirimkan donasi Anda ke nomor rekening tersebut. Dan saat ini kami juga sedang memfokuskan setiap donasi itu kepada program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang dibawakan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru. Karena program ini sudah kami buat sekitar 111 episode, Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan ditonton lebih dari 23 juta kali sejak tahun 2017. Nah, kami rencana untuk membuat produksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya di bulan September. Oleh karena itu, setiap dukungan Anda akan sangat memungkinkan untuk produksi ini dapat berjalan dengan baik. BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia dapat Anda gunakan untuk menyalurkan dana Anda. Kita ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi, dan saya Jo, Oyo, Om Agus, Tante Mala, kita sama-sama mau ngucapin Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.